Hei, putra-putri terbaik bangsa. Hei, putra-putri terbaik bangsa. Hai, 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 putra-putri terbaik bangsa. Hei, putra-putri terbaik bangsa. Hei, putra-putri terbaik bangsa. Hai, putra-putri terbaik bangsa. Hei, putra-putri terbaik bangsa. Hei, putra-putri terbaik bangsa. Hai, 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 putra-putri terbaik bangsa. Hei, putra-putri terbaik bangsa. Hei, putra-putri terbaik bangsa. Hei, putra-putri terbaik bangsa. Hai, putra-putri terbaik bangsa. Hei, putra-putri terbaik bangsa. Hai, putra-putri terbaik bangsa. Hai, putra-putri terbaik bangsa. Hei kalian putra-putri terbaik bangsa. Hai, 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 putra-putri terbaik bangsa. Hei, putra-putri terbaik bangsa. Beli keris di Ramayana. Hai, putra-putri terbaik bangsa. Hai, putra-putri terbaik bangsa. Hai, putra-putri terbaik bangsa. Hei, putra-putri terbaik bangsa. Putri terbaik bangsa. Hai, putra-putri terbaik bangsa. Katanya, hampir 77 tahun negeri ini berdikari. Bodoh. Berdikari di bagian mana? Baru 13 tahun yang lalu, hilirisasi Minerba digencarkan melalui perundangan. Semangat yang menjadi angin segar bagi bumi pertiwi ini. Semangat yang selalu sama, yang dibawa oleh pendahulu kami. Dan semangat yang sesuai dengan visi Indonesia Emas 2045. Di hadapanmu terdapat dua tantangan besar. Proses ekstraktif yang berkelanjutan dan penguasaan akan ilmu dan teknologinya. Kami jengah. Kau tuan rumah, tapi kau biarkan yang lain mengolah. Dan karena itu, IMMG ITB dicetuskan dengan harapan untuk membentuk insan-insan metalurgis bagi Indonesia. Kelabu ini bermakna ketangguhan, dan bagiku adalah pengingat bahwa masih kelabunya penguasaan iptek kita. Dan kuning benderaku menandakan kemakmuran sebagai penunjuk akan tujuan akhir. Terakhir dariku, kurasa kau tidak perlu kusuapi akan solusi-solusi relevan atas permasalahan tadi. Akan kujadikan saja pertanyaan. Pertanyaan yang silakan
Kau jawab kapanpun saja. Kami, IMMG ITB, sudah bergerak kolektif. Lantas, bagaimana peranmu? Angan-angan mandiri energi saat ini masih merupakan sebuah ilusi. Lalu bagaimana dengan target lifting minyak 1 juta barel per hari dan gas 12 miliar standar kaki kubik per hari pada tahun 2030? Bagaimana dengan target baru energi nasional pada tahun 2025? Namun sepatutnya hal tersebut tidak ditertawakan. Sebagaimana pendahulu kami berpikir bahwa sumber daya energi adalah milik putra dan putri bangsa manfaatkan. Dan pada mimpi itulah HMT Patra ITB dibentuk. Sejarah membuktikan Patra tidak pernah membentuk pemimpin, penggerak, dan pengabdi di segala kehidupan bangsa. Patra berhasil membentuk manusia yang insan, yang jujur, bertanggung jawab, dan bangga terhadap alma maternya. Dan dengan persaudaraan keluargaan yang Patra miliki, kami mewujudkan mimpi itu bersama. Selama masih ada asa jika, ikhtiar kami tidak akan sia-sia. Lalu, bagaimana denganmu? Pengembangan kendaraan listrik beserta komponen utamanya, termasuk baterai, menjadi prioritas dalam rencana pengembangan industri nasional tahun 2020-2035. Ya, potensi kita besar, kekayaan alam kita berlimpah. Namun, realita pahit yang kita hadapi, sebagian besarnya masih dikuasai oleh asing. Kita butuh lebih dari itu untuk membangun kemandirian bangsa. Himpunanku, MTM ITB, hadir sebagai suara pergerakan untuk menyiapkan insan-insan muda teknik material, tidak hanya menjadi pengikut, namun lebih jauh untuk menjadi pemimpin, penggerak, dan pengabdi di segala bidang kehidupan bangsa. Dengan jiwa yang kuat, tangguh, dan selalu bersemangat untuk terus belajar dan berproses, memberi manfaat bagi Indonesia. Dan kau, insan-insan muda yang masih hilang arah, masuk ke Institut Terbaik Bangsa. Kau mau apa? Perubahan iklim jadi isu krusial, kata Wakil Presiden Indonesia. Cuaca ekstrim dan tidak menentu sering kali terjadi akibat hal ini. Alhasil, bencana alam masih marak terjadi di Indonesia. Bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor masih sering kalian lihat di saluran berita tanah air. Jika kalian bicara tentang Indonesia Emas 2045, jangan harap hal itu terjadi jika bumi belum bisa kita ajak kompromi. Himpunan Mahasiswa Meteorologi HMM Atmosfera ITB akan selalu bergerak satu dan menghadapi seluruh permasalahan yang terjadi. Kami berusaha mencari solusi, menumbuhkan rasa kepedulian di saat orang-orang di luar sana mengejek kami sebagai pawang hujan. Lalu apa yang bisa kalian lakukan, wahai putra-putri yang katanya masih mencari jati diri? Hakikatnya, mahasiswa merupakan insan akademis yang memiliki kebebasan untuk berekspresi dan juga merekat kepada masyarakat. Menjadi mahasiswa memiliki tanggung jawab yang besar, sebagaimana diajarkan pada Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat. Aku di sini mewakili warga Agrapana yang berada di tanah Jatinangor, ingin berpesan kepada kalian. Pertanian di Indonesia
telah mengalami krisis. Sebagaimana yang kalian tahu, bahwasanya para petani kini semakin menua. Tanpa adanya regenerasi dan juga perhatian dari kalian, para mahasiswa dan juga pemuda, maka dapat dipastikan petani akan semakin sedikit. Maka dari itu, aku ingin kalian belajar dari setiap sisi dan juga setiap sudut. Di Institut Teknologi Bandung ini, berkolaborasi sangatlah penting. Maka belajarlah dan juga terus kembangkan diri kalian. Pemerataan pembangunan, gerakan progresif untuk mengintegrasikan teknologi ke penjuru negeri. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan ini menjadi sebuah tantangan bagi lingkungan. Sadarkah kalian, selama ini ratusan ribu hektar hutan dimakan kobaran api setiap tahunnya dan melepaskan puluhan juta ton emisi karbon hanya untuk perluasan lahan. Indonesia yang aku kenal sebagai paru-paru dunia kelak akan jadi mitos belaka. Dan juga pemanasan global sudah menjadi hal yang biasa jika terus dibiarkan. Kami, HMH Selva ITB, siap mengabdikan diri bagi hutan Nusantara untuk membalaskan sedikit dari begitu banyaknya hutan yang telah dirusak oleh manusia. Kami, HMH Selva ITB, mengajak kalian, calon rimbawan muda, untuk menjadi garda terdepan, untuk menjaga kestabilitasan ekosistem di Indonesia. Untuk kehidupanku, kamu, dan semua makhluk yang ada di bawah pelukan Ibu Pertiwi. Strength, Pride, and Solidarity. Pada zaman digitalisasi saat ini, kita semua dapat memperoleh ilmu dengan mudah dimanapun dan kapanpun. Namun, tidak semua hal dapat diberikan dalam mode digital, terlebih dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Menurut Profesor Sugiharto, terdapat kecenderungan pada era digital saat ini di bidang kerja ke depannya. Pertama, bidang pekerjaan apapun akan selalu membutuhkan teknologi ke depannya. Kedua, bidang pekerjaan apapun akan selalu ada upaya untuk interaksi secara global. Dan yang ketiga, bidang pekerjaan apapun akan selalu membutuhkan pengupdatean, pengasahan kemampuan individu dengan kemampuan individu lainnya. Berdasarkan poin ketiga tersebut, kami, HMK Miska ITB, melihat proses pengembangan ilmu pengetahuan akan selalu memperhatikan dua hal, yakni proses dan produk yang ada di dalamnya. Kesungguhan dalam proses aktualisasi akan menghasilkan produk yang cemerlang menuju generasi emas Indonesia 2045. Oleh karena itu, marilah kita semua kembali luruskan niat kita dalam mengemban pendidikan di perguruan tinggi dan terus beraktualisasi guna membantu pengembangan ilmu pengetahuan. "77 tahun Indonesia telah merdeka. Teknologi semakin berkembang, melahirkan generasi-generasi yang memiliki privilege dan mengakses suatu informasi. Semua ingin cepat, semua ingin instan, semua ingin mudah didapat. Namun, hal ini mengakibatkan pemuda sekarang tidak dapat mengindahkan suatu proses, sehingga mereka tidak memiliki arah yang jelas. HMM ITB selalu mengajarkan untuk memiliki tujuan sebelum bertindak. Hai kalian, mahasiswa baru yang ingin menginjaki bumi Ganesha ini, tanyakan kepada diri kalian sendiri, kenapa kalian harus ada di sini? Sang proklamator Indonesia pernah berkata,
barang siapa yang ingin mutiara harus berani terjun di dalam lautan. Teruntuk kalian, para generasi penerus bangsa, para pencetak sejarah di tanah air, disinilah tempat untuk kalian terbentur, hingga terbentuk. Emas, Indonesia Emas 2045 diangan-angankan. Namun revolusi industri 4.0 masih menjadi buzzword yang tidak diamalkan. Ide-ide inovatif dibungkam karena inersia besar yang ada dalam pikiran. Kampus ini berusaha menjawab berbagai permasalahan bangsa melalui spektrum disiplin ilmunya yang luas. Satu persatu memperlihatkan nyala warnanya melalui orasi mahasiswanya masing-masing. Maka HMFT ITB berperan untuk menghasilkan Jacks of all trades, insan-insan yang mampu menjembatani berbagai disiplin ilmu, bersama-sama menghasilkan solusi yang inovatif. Insan-insan yang mampu memandang kampus dan bangsa ini sebagai sinar polikromatik, sinar yang terdiri dari banyak nyala warna disiplin ilmu, tapi disatukan oleh satu tujuan mulia, Indonesia Emas 2045. Lantas, bagaimana dengan warna dan peran Anda, wahai para pemuda dengan mata yang menyala? Masalah akan selalu ada. Masalah merupakan celah antara kondisi aktual dan kondisi ideal. Solusi merupakan upaya untuk kita mengisi celah tersebut. Kita harus melaksanakan tindakan yang tepat menjadi efektif. Dan kita harus melaksanakan tindakan dengan tepat menjadi efisien. Tindakan ini tidak ada yang memiliki cara terbaik, namun kita selalu punya cara yang lebih baik. Kawan-kawanku semua, perbaikan ini merupakan tanggung jawab kita. Dimulai dari hal yang sederhana sampai tingkat yang lebih luas. Dimulai dari diri kita sendiri, untuk diri kita sendiri, untuk komunitas kita, untuk industri kita, dan juga untuk Indonesia. Panjang umur perbaikan. Apa arti revolusi bila bumi runtuh karena perbuatan-perbuatannya? Uang melalaikan manusia atau kewajiban untuk menjaga yang telah. Krisis iklim diagungkan hanya untuk diajukan. Proses bisnis ilegal dinormalkan, melupakan dampak terhadap tanah, air, dan udara. Suhu bumi demam tinggi, bakar hutan dan mengacaukan hujan. Racun dan mikroplastik mengalir dalam air. Nutriset terdapat dalam darah kita ini. HMTL menjanjikan dan menjaga lingkungan yang telah dititipkan kepada kita semua agar tetap lestari sehingga bisa dinikmati oleh anak cucu kita nanti. Fungsi pendidikan di era destruktif ini bukan lagi tentang mencari kebenaran, tapi menuntun kita ke arah kebenaran. Memahami realitas bahwa semua hal hanyalah hayalan belaka. Dan tugas kita mahasiswa memasukkan logika, keilmuan, dan kebenaran di dalamnya. Saya sampaikan salam untuk warna-warni mahasiswa di seluruh penjuru Ganesha. Apapun keilmuan kalian, spektrum warna tersebut akan melebur menjadi satu, putih. KMM ITB akan bergerak untuk memberdayakan sumber daya di ITB dan Indonesia, menjadi epicentrum yang mengakomodasi kebutuhan manajemen pemasaran, operasi, manusia, dan keuangan melalui watak keilmuan manajemen. Membentuk instansi akademis yang besar, bestari, dan mumpuni untuk menjadi suar kebermanfaatan melalui komersialisasi. Dengan itu, aku mengajak kalian untuk menjadi bagian dari suatu hal yang besar,
organisasi kemahasiswaan di Institut Teknologi Bandung. Demi masa depan yang lebih besar dan lebih baik. Gemah, ripah, loh jinawi. Makmur dan tentram, serta sangat subur tanahnya. Kata yang sangat menggambarkan negeri kita tercinta, Indonesia. Kita sebagai bibit emas bangsa Indonesia harus menjadi ujung tombak dalam kemajuan bioindustri Indonesia. Karena pada sejatinya, sumber daya alam Indonesia harus dimanfaatkan secara efisien, terintegrasi, dan berkelanjutan. Di samping itu, bioindustri Indonesia masih punya banyak sekali ruang untuk dioptimasi dan dikembangkan. Himpunan Mahasiswa Rekayasa Hayati, HMRH ITB, menghimpun insan-insan yang memiliki motivasi dan gelora yang sama dalam memajukan bioindustri Indonesia. Apakah kamu memiliki gelora yang sama dengan kami? Jika iya, mari kita bakar gelora tersebut bersama dan saya tunggu di HMRH. Jayalah HMRH! Bertahun-tahun sudah, infrastruktur telekomunikasi dan juga teknologi informasi menjadi hal yang sangat penting bagi berbagai lini kehidupan kita, dari mulai bisnis hingga pendidikan. Sebuah infrastruktur yang menopang kedaulatan digital Ibu Pertiwi. Namun, bertahun-tahun pula lah berbagai masalah menunggu untuk diselesaikan, tentang jaringan telekomunikasi yang jauh dari kata merata, tentang sistem infrastruktur yang jauh dari kata mumpuni, tentang regulasi yang justru membatasi akses informasi. Ikatan Mahasiswa Telekomunikasi Sikdum ITB hadir dan dipersembahkan untuk segenap masyarakat teknologi yang percaya bahwa pemerataan jaringan telekomunikasi adalah awal dari perkembangan peradaban. Kenalkah kalian dengan bakteri, virus, dan jamur yang mungkin musuh bagi kalian? Tapi sadarkah kalian, tempe yang kalian makan, yogurt yang kalian konsumsi untuk mengobati pencernaan kalian, ataupun vaksin yang masuk ke dalam tubuh kalian untuk mengamankan diri kalian dari virus yang bernama COVID-19. Mereka semua dapat kalian manfaatkan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mereka bisa menjadi agen perubahan. Dan kalian adalah orang-orang yang akan memanfaatkan mereka demi kemajuan. Dan di sini, kami, Hima Mikro Arkia ITB, menunggu kalian, putra-putri terbaik bangsa. Ada banyak permasalahan hadir di negeri kita. Mulai dari kelalaian pemenuhan hak hidup, partisipasi semu yang kian mencederai demokrasi, hingga eksploitasi semena-mena sumber daya. Sudah banyak solusi dari berbagai masalah yang ada, tapi lihat bagaimana implementasinya. Sudah baikkah atau lagi-lagi hasil riset dianggap sebagai omong kosong belaka? Iptek tentunya berperan penting untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada. Tapi hanya solusi teknis tidaklah cukup. Kita butuh reformasi paradigma pembangunan. Untuk mencapai Indonesia Emas 2045, kita butuh perubahan sistemik. Terlebih, perubahan paradigma pembangunan yang hanya mengutamakan keuntungan di atas hak hidup kita semua. Indonesia Emas 2045 mungkin bisa tercapai, tapi perjalanan masih panjang dan kita harus bergerak bersama. Selamat datang, kawan-kawan yang katanya putra-putri terbaik bangsa.
Ini titik awal perjuangan. Dan ingat, tidak ada Indonesia Emas 2045 di bumi yang hancur. HMP sekali, HMP 3 kali, HMP, 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 HMP. Indonesia merupakan negara maritim yang besar, negara kepulauan yang dihubungkan oleh lautnya, dengan visi poros maritim dunia. Visi yang diharapkan bisa mengintegrasikan sumber daya yang besar, sumber daya yang tak ternilai harganya. Namun, pembangunan bukan hanya gedung-gedung besar yang bergagah-gagahan, bukan hanya tiang-tiang besar yang bersandar-sandaran, tetapi juga manusianya, sumber daya manusianya. Keluarga mahasiswa Teknik Kelautan ITB bergerak menjadi wadah pengembangan manusia yang unggul, yang mampu bersaing, dan memastikan Indonesia sebagai kekuatan maritim dunia. Terakhir, di laut kita jaya, di darat kaya raya, dan semoga nanti kalau mati, masuk surga. Tiga tahun waktu yang tersisa menuju Indonesia Emas 2045. Sebuah angan-angan yang menjadi harapan akan adanya kemajuan peradaban. Angan-angan bukan impian belaka, perlu tindakan nyata. Lihatlah di sekelilingmu, apakah kita sudah menuju ke arah yang sama? Pembangunan belum merata. Gedung megah mengisi gemerlap kota. Sementara di luar sana, masyarakat masih belum sejahtera. Apakah 23 tahun lagi kita masih berada di posisi yang sama? Atau sudahkah kita mencapai harapan yang dicipta? Secerca harapan muncul seiring mekarnya bunga di bumi Ganesha, menyambutmu dengan penuh sukacita. Bangsa kita tersenyum bangga melihatmu siap untuk berkembang di institusi terbaiknya. Maka dari itu, berikanlah perubahan hingga masyarakat dapat merasakan kebermanfaatan, hingga akhirnya Indonesia dapat mencapai masa kemasan. Kalian adalah kepingan yang akan mengisi masa kemasan itu. Harapan akan keidealan tidak dapat terwujud tanpa perjuangan. Sudah selayaknya bagi insan-insan yang berada di sini untuk mengusung perubahan. Karena Indonesia butuh tindakan, bukan sekadar ucapan. Hai kamu, orang yang tak bisa lepas dari bahan bakar migas. Hai kamu yang tak bisa berkutik tanpa bahan tambang. Hai kamu yang bicara soal kemajuan peradaban. Hai kamu, orang yang berteriak tentang energi terbarukan. Dan hai kamu yang tak bisa apa-apa akibat bencana alam. Permasalahanmu, permasalahan bangsa ini semakin menguap. Kami HMTG GEA ITB adalah orang-orang yang pertama menapaki bumi ini, mendaki gunung, menyisir lembah, memetakan harta karun bagi umat manusia. Kami HMTG GEA ITB adalah orang-orang yang senantiasa menguak misteri bumi ini. Selagi engkau hanya tunduk, diam, dan berteriak tentang kerusakan lingkungan.
Merdeka bangsa, merdeka rakyat. Sumber daya alam adalah simbolnya. Membelah gunung, menyusuri lembah. Karena kami yang akan merdeka. Bagi kalian yang mencari tahu siapa dari dunia ini, pembangunan ada kuncinya. Merah kami tidak akan pernah pudar. Dan merah kami juga tidak akan pernah hilang. Karena merah ini adalah merah milik kita. Jangan pernah ragu untuk melangkah. Jangan pernah takut untuk melaju. Karena aku yang akan memegang idealan ini. Wahai kalian, orang-orang yang menatapnya, apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian tuju? Aku di sini berdiri untuk menunjukkan kepada mereka semua bahwa pembangunan negeri ini harus diperbaiki. Dan kami butuh intelektual, manusia yang berkarya. Maka dari itu, tunjukkanlah dunia yang memajukan pembangunan. Majulah persamaan demi pembangunan. Siapa kita? Siapa kita? Indonesia sebagai poros maritim dunia, itulah mimpi yang selalu kita gaungkan. Tapi apakah benar mimpi itu sudah tercapai? Memang betul, Indonesia adalah anugerah dari Tuhan. Tapi masih banyak nelayan kelaparan, masih banyak ombak yang perlu kita terjang. Masih banyak badai yang menjadi hadangan. Melalui ucapan ini, aku mengajak untuk menyiapkan Indonesia sebagai pusat maritim dunia. Indonesia adalah tanah yang terpilih, hamparan laut, hutan, dan juga kota yang kita huni. Menjadi saksi akan peradaban yang penuh dengan fantasi. Kekayaan alam yang selalu dieksploitasi menjadi andalan. Sehingga sampai saat ini kita menyandang status berkembang. Namun, apa guna suatu status apabila masalah keairan masih terabaikan? Katanya, air adalah sumber kehidupan. Namun nyatanya di negeri ini, air penyebab kepunahan. Banjir bandang yang terjadi setiap tahun. Tanah kering yang mengakibatkan gagal panen. Kebutuhan air baku yang sampai saat ini masih kekurangan. Telah menjadi saksi bisu buruknya infrastruktur keairan. Oleh karena itu, wahai calon insan cendekiawan, bersama Mas ITB, kami mengajak kalian untuk mengambil peran untuk kehidupan saat ini dan yang akan datang. Indonesia tidak akan bisa menjadi seperti negara yang katanya maju di luar sana. Negara luar juga tidak akan bisa menjadi seperti Indonesia. Indonesia memiliki khasnya sendiri dengan keanekaragaman hayati nomor 1 di dunia. Indonesia haruslah menjadi poros kemajuan ekonomi hijau global. HMTB Rinova ITB terus berupaya
dalam kemajuan ekonomi berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Sekarang, ini juga menjadi tugas kamu yang telah di badan pengetahuan ini untuk berpikir, berkarya, dalam mewujudkannya. Indonesia, negeri yang kaya. Sudah sepantasnya masyarakat hidup sejahtera. Akan tetapi, kenyataannya berbeda. Kemiskinan ada di mana-mana. Taraf hidup masih rendah. Apakah negeri yang kaya hanya semboyan belaka? Hilirisasi bukan isu baru. Hilirisasi industri harus dilakukan secara besar-besaran. Dari produk pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, hingga migas. Seluruhnya demi mewujudkan dua agenda strategis, ketahanan pangan dan kemandirian energi. Himatek ITB turut berkontribusi dalam mewujudkan proses hilir industri. Mendukung calon-calon sarjana proses agar bisa mengoptimalkan sumber daya alam dalam negeri secara mandiri. Demi terwujudnya Indonesia Maju 2045. Katanya, pembangunan sumber daya manusia kita sedang tidak baik-baik saja. Katanya, akar masalahnya adalah pendidikannya itu sendiri. Katanya, banyak dari kita yang kurang mengetahui ilmu pengetahuan dan teknologi. Katanya, hal ini disebabkan karena kita sebagai generasi emas 2045 yang kurang membaca. Makanya, Himavi hadir di sini membantu mendidik sumber daya manusia agar berkualitas. Makanya, Himavi hadir di sini membantu menunjang pembangunan ilmu pengetahuan teknologi dengan membangun insan-insan akademis yang dapat generasi emas yang didambakan. Perkembangan teknologi informasi sudah tidak dapat kita abaikan. Algoritma rekomendasi sosial media online membuat kita ketergantungan. Kemudahan ini hadir bukan tanpa adanya efek negatif. Adalah tugas kita untuk merawat perkembangan zaman yang cepat ini. Sudah 40 tahun lebih pendidikan informatika di Indonesia berjalan. Kini saatnya pemuda Indonesia satu semangat dalam kebersamaan, kobarkan semangat demi nusa, bangsa dalam bidang keinformatikaan. Himpunan Mahasiswa Informatika ITB melihat hal ini sebagai suatu batu loncatan. Mendukung Indonesia Emas 2045 yang akan datang dengan berbagai inovasi teknologi. Bersama mahasiswa Teknik Informatika dan Sistem dan Teknologi Informasi, mari kita mengembangkan dan memasyarakatkan ilmu informatika. Hidup, hidup, hidup informatika, ITB, alma mater tercinta. Katanya, poros negeri ini adalah energi. Tetapi pemaksimalan potensi hanya sebatas basa-basi. Manifestasi akan segala hal yang ada di dalam bumi ini seharusnya menjadi surga yang tidak hanya dirasakan oleh orang-orang di atas sana. Manifestasi akan bencana akibat cincin api yang terkubur di dalam negeri ini bisa datang kapan saja tanpa permisi sebagai salamnya. Lalu siapa? Sang dokter bumi yang mampu menemukan segala sumber energi dan menyelamatkan kita dari segala hal yang akan terjadi.
Hima Tera ITB hadir dengan melahirkan manusia-manusia anomali untuk menjawab semua pertanyaan tersebut. Agar aku dan kalian dapat ikut merasakan semua kekayaan yang ada di dalam negeri ini tanpa dihantui akan ketakutan akibat bencana yang sudah dimitigasi. Hei kalian putra-putri terbaik bangsa, siapa kalian menjadi bagian dari orang-orang yang akan menyelamatkan negeri ini? Atau kehadiran kalian hanya akan datang seperti gelombang yang lalu bisa hilang tanpa jejak? Dunia setelah revolusi industri indah bukan? Namun sayang, terlalu indah sampai kita lupa ada hal indah lain yang kita korbankan. Astronomi kian hari kian sirna, tertutup oleh langit yang semakin tercemar polusi cahaya. Langit malam sudah tidak seindah dulu kala. Beribu malam telah kita lewati, namun sejauh mata memandang hanya ada sedikit bintang yang terlihat di langit. Memang indah melihat bumi pertiwi yang diterangi lampu-lampu kota. Namun alangkah lebih indah melihat alam semesta melalui kacamata langit malam. Himastorn ITB mengajak masyarakat untuk menyelamatkan keindahan alam semesta, dimulai dari mengingatkan sesama, hingga lebih bijak menggunakan teknologi yang menimbulkan polusi cahaya. Mungkin nanti kamu salah satunya yang mulai bermimpi untuk bereksplorasi ke seluruh penjuru alam semesta. Pandemi COVID-19 telah kita rasakan selama 2 tahun lamanya. Berbagai macam rintangan telah kita hadapi selama pandemi ini. Namun, pandemi ini tak kunjung berakhir. Bahkan, timbul berbagai macam penyakit-penyakit baru yang berpotensi menyebabkan pandemi berkelanjutan. Seperti monkeypox yang saat ini sedang marak dibicarakan. Lantas, apakah kalian sudah merasa aman dengan situasi saat ini? Himpunan Mahasiswa Farmasi Ars Preparandi ITB melihat permasalahan ini dari sudut pandang kuratif dan preventifnya. Walaupun pengobatan dan pencegahan tidak semudah seperti membalikan telapak tangan, tetapi kami, mahasiswa HMF Ars Preparandi ITB, bergandengan tangan untuk menciptakan berbagai macam sediaan farmasi untuk mengobati, mencegah, hingga membasmi rantai pandemi ini. Dari Ars Preparandi untuk dunia yang sehat, bebas dari pandemi. Queen of Science, itulah julukan yang tepat untuk keilmuan kami. Keilmuan yang bisa melahirkan banyak keilmuan lainnya. Keilmuan yang bisa menyelesaikan banyak persoalan di dunia ini. Dan satu lagi, keilmuan yang dikenal mudah dan menyenangkan. Fenomena Big Data, kerugian perusahaan asuransi, dan industri keuangan yang tiada matinya adalah tanggung jawab kami di sini. Oleh karena itu, Himatika ITB hadir untuk mengoptimalkan potensi anggotanya, untuk bisa membantu memenuhi 9 juta kebutuhan praktisi data di Indonesia, dan untuk bisa membantu memenuhi jumlah aktuaris Indonesia yang masih 51% dari kebutuhannya. Wahai putra-putri terbaik bangsa, itu peran kami. Apa peranmu? Pembangunan Indonesia dari penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam kata lain, belajar untuk berinovasi menciptakan solusi. Arsitek dengan bekal desain kota metropolitan tentu membutuhkan bantuan tangan-tangan lain mewujudkan bangunan berkelanjutan. Fasad yang dinamis, pencakar langit gigantis, penjara proteksi berlapis, itu semua dapat tercapai dengan sinergi yang bombastis. Ima Gunadarma sadar bahwa ini adalah permasalahan bersama. Dibutuhkan kolaborasi dari berbagai profesi untuk mengubah angan menjadi kenyataan. Masa, mari kita buat jaringan
belajar memanfaatkan teknologi bangunan demi Indonesia 20 tahun ke depan. Winter is coming. Harga bahan pokok mulai mengalami kenaikan di mana-mana, yang menyebabkan inflasi yang mulai menggerogoti daya beli dan konsumsi masyarakat. Masyarakat tercepit, terhimpit, tercekik. IMKARTA ITB sadar sebagai seorang wirausaha yang selalu terdidik untuk selalu melihat peluang, walaupun dalam kondisi terhimpit, harus ikut memberi solusi konkret. Krisis yang terjadi bukanlah tanpa alasan. Secara tidak sadar, banyak pihak yang ikut berperan. Namun menyalahkan keadaan bukanlah sebuah budaya dari seorang wirausahawan. IMKARTA ITB dapat membantu mengembangkan kemandirian masyarakat. Mengembangkan kemandirian masyarakat yang berliterasi finansial, inovatif, serta peka terhadap kondisi. Agar kelak nantinya, setiap keuntungan yang diraih bukan hanya sekedar untuk memperkaya diri, tetapi juga sadar bahwa sesungguhnya dari setiap yang kita miliki, ada hak orang lain untuk dipenuhi for the greater good. Teknik elektro, teknik tenaga listrik, dan teknik biomedis. Ranah elektroteknik yang majemuk ini bermuara pada satu kata kunci, rekayasa perangkat keras. Otomasi industri, transisi energi bersih, teknologi diagnostik non-invasif, semuanya turut mewarnai kehidupan di HMI ITB. Dan semua kegiatan kami diarahkan untuk mencapai mimpi yang tertera pada mars kami, yaitu Elektro ITB, bakti karyamu adalah dambaan bangsa. Berjayalah di mata dunia. Pesan kami hanya satu, jaga semangat berkarya kalian. Buka mata, telinga, dan hati kalian. Pergunakanlah anugerah terbaik kita sebagai seorang manusia, akal sehat dan kreatif untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Semenjak B.J. Habibie pergi, tidak dapat dipungkiri, kedirgantaraan nilainya di Indonesia mulai meredup. Tapi hey, percayalah, ini bukan akhir segalanya, melainkan sebuah tanda bahwa insan-insan yang baru pasti dan akan hadir. Karena percayalah, kami, keluarga mahasiswa teknik penerbangan ITB, sedang mengeskalasi berbagai instrumen yang diperlukan, mulai dari manajemen manusia dan organisasinya, maupun pembangunan infrastruktur yang berguna untuk inovasi produk, tidak lain dan tidak bukan untuk sebagai propeller utama dalam memajukan kedirgantaran Indonesia untuk Indonesia Emas 2045. Karena aku, kamu, kita tahu caranya untuk terbang tinggi, bermimpi setinggi langit, demi mencapai mimpi yang menjadi bukti untuk kedirgantaran Indonesia yang jaya selama-lamanya. Hai Tuan dan Nona, konon katanya Tuhan sedang tersenyum saat menciptakan Indonesia. Tanah agraris, hutan kayu, dan maritim menjadi salah satu bentuk dari kelimpahan negara. Lantas mengapa
krisis ketahanan pangan masih terus disuarakan. Rintihan rakyat yang kelaparan, tangisan petani akan kerugian panen, hingga seruan lain yang konon hingga saat ini belum terjawab. Kami, Himpunan Mahasiswa Pasca Panen Fadra ITB, hadir dalam membina masyarakat untuk membangun teknologi, mengefisiensi rantai pasok demi memajukan hasil panen Indonesia dan demi mewujudkan Indonesia tanah surga. Surga bagi alam dan surga bagi rakyatnya. Satu juang, satu mimpi, Fadrana Raksaka siap untuk mengabdi. Kehidupan adalah fenomena yang kompleks, mulai dari tingkat molekul, sel, hingga bentuk-bentuk kehidupan di sekitar kita yang membentuk dan mendukung adanya kehidupan di bumi ini. Semua komponen ini penting dalam menjaga keseimbangan dan keberlanjutan kehidupan, tetapi terpengaruh oleh banyaknya kegiatan manusia. Kami, Himpunan Mahasiswa Biologi NIMFIA ITB, melalui bidang ilmu dan teknologi hayati, memahami bahwa masalah tersebut adalah bom waktu jika kita manusianya tidak berusaha membuatnya lebih baik. Masalah-masalah yang muncul pada dasarnya dapat diselesaikan jika kita menyadari dan memahami permasalahan itu sendiri. Oleh karena itu, kami, Himabio NIMFIA ITB, menjadi salah satu tonggak terdepan dalam mencerdaskan masyarakat mengenai isu-isu biologi dan terjun langsung demi keberlanjutan dan juga keseimbangan kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Bersama kami, mari kita buat kehidupan di bumi ini yang lebih baik. Putra-putri bangsa, tanyakan kepada diri kalian, di tahun-tahun yang akan datang, pertumbuhan masyarakat dan kepadatan penduduk di perkotaan akan terus meningkat. Jika kita terus mengacaukan lingkungan tempat kita tinggal, apa yang akan terjadi? Permukiman kumuh akan terus bertambah dan makin menjadi-jadi. Sanitasi akan memburuk. Akibatnya, bayi-bayi sakit, anak kecil meninggal. Angka kematian ibu akan terus meningkat. Dan kengerian lainnya akan terus terjadi. Lalu, bagaimana Indonesia bisa membangun negeri, bisa membangkitkan ekonomi, jika masyarakatnya, para SDM-nya, memiliki kesehatan yang terganggu? KMIL ITB sadar akan permasalahan tersebut. Kami bertekad untuk membantu masyarakat dalam menyehatkan permukiman mereka, menjadikan tempat tinggal mereka lingkungan yang aman dan sehat untuk ditempati. Sebagai putra-putri terbaik bangsa, mari bersama-sama membangun negeri ini. Dimulai dari menjaga lingkungan tempat tinggal kalian sendiri. Tangisilah ironi ini bersamaku, saudara-saudari terkasih. Tangisilah ironi bahwa sekalipun kekayaan alam dan kesuburan tanah Indonesia bak titipan turun langsung dari surga, negeri kita masih belum mencapai swasembada yang didambakannya. Tangisilah ironi ini bahwa sekalipun Indonesia memiliki beragam jenis kekayaan bahan pangan, banyak yang belum mengenali dan menggarap potensi penuhnya. Selama manusia belum dapat hidup oleh baterai, oleh listrik, dan oleh uap seperti mesin-mesin ciptaannya, manusia akan perlu pangan. Dan dengan ilmu proses, kita harus menjadi garda terdepan untuk inovasi masa depan, mendukung swasembada dan kemajuan pangan negeri. Perjalanan kita masih panjang, saudara-saudariku terkasih, tetapi Himpunan Mahasiswa Teknik Pangan ITB tidak akan pernah berhenti, baik sekarang maupun kelak, demi kemajuan pangan negeri. Tangisilah ironi ini bersamaku, saudara-saudariku terkasih, dan lakukanlah sesuatu. Beli beras naik Metro Mini. Kenalin Faras, katanya disuruh orasi.
Selamat datang di era yang baru. Era yang katanya menjanjikan Indonesia yang maju, berdaulat, dan mandiri. Mungkinkah terlalu nyaman? Mungkin takut perubahan ketika oligarki menguasai negeri ini. Satu peta dan satu referensi menjadi kunci untuk kemajuan pembangunan di negeri ini. Reforma agraria menjadi jargon yang digadang-gadangkan. Namun nyatanya, mafia tanah masih terus merajalela di negeri ini. Dari IMG, dari aku, kamu, dan kita semua. Dari Jingga di ufuk tenggara untuk Indonesia Emas 2045. Seperti satu pesan saya untuk kalian semua. Paman saya, Aderai, pernah berkata, Roso, Roso, Roso. Don't play-play, bosku. Sudah siapkah kau ciptakan esok hari? Mencari emas yang katanya ada di bumi pertiwi. Tentang angan-anganmu membangun negeri. Memajukan teknologi, tapi akhirnya bungkam lagi. Dari mahasiswa dan mahasiswi di suatu institusi yang katanya memiliki dunianya sendiri. Percuma bicara seni. Kalau rasa dalam jiwa eksakmu itu sudah mati, katanya sudah menjadi pribadi yang mampu berkehendak. Mendepankan teknologi dan inovasi untuk didobrak. Tapi apa daya, kalau bergerak saja harus digertak. Dunia kini sudah mulai geram. Dan waktu menjadi musuh yang mengancam. Bumi pertiwi kini mendekam. Penuh peristiwa yang mencekam. Ketahuilah, kalau hakikat muliamu itu lepas. Dan sudah selayaknya penuh akan identitas. Jadilah insan yang memiliki karakter. Mencari ilmu hingga ujung perimeter. Lakukanlah demi Tuhan, bangsa, dan alma mater. Untuk Tuhan, bangsa, dan alma mater.